Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas bagaimana cara-caranya kita melakukan uji parameter regresi dengan menggunakan software Minitab. Di dalam video kali ini, saya memberikan contoh, ada suatu penelitian ingin mengetahui bagaimana pengaruh mengenai pengetahuan, kepatuhan, terhadap kebahagiaan seseorang. Contohnya di sini terdapat 10 responden yang telah mengisi kuesioner yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pengetahuan, pertanyaan kepatuhan, dan pertanyaan kebahagiaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar pertanyaan tersebut bisa dilakukan analisa terhadap variabel yang ingin kita lakukan. Setelah melewati tahapan uji validitas dan reliabilitas, diperoleh skor pengetahuan dari hasil uji validitas seperti berikut. Kemudian total skor kepatuhan yang valid dan reliable seperti berikut. Kemudian total skor kebahagiaan yang valid dan reliable seperti berikut. Dari variabel-variabel ini yang berupa total skor, kita akan melakukan analisa parameter regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan seseorang. Kita bisa melakukan uji parameter regresi dengan menggunakan software Minitab. Pertama-tama kita akan buka software Minitab kita. Dari data Excel ini kita bisa mengimport datanya ke Minitab dengan cara-cara sebagai berikut. Kita bisa klik File, kemudian kita bisa klik Open. Kemudian di sini adalah hasil konfirmasi Excel yang ingin kita import. Di sini first row selalu diisi 1, last row itu adalah sampai baris keberapa data itu diimport. Kemudian kita bisa checklist data has column name ya. Kalau teks ini ada berupa teks karena di data kita merupakan data nama responden, jadi di sini terisi teks. Kalau numerik ini adalah data yang berupa numerik. Kemudian bisa kita klik OK. Jika muncul peringatan seperti ini, kita bisa langsung klik OK saja. Maka di sini akan muncul hasil input export ya dari hasil import data Minitab ini. Jadi dari hasil importnya kita sudah muncul seperti ini ya. Berikutnya kita bisa melakukan analisa terkait uji parameter regresi, apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak terkait pengetahuan kepatuhan terhadap kebahagiaan. Kita bisa melakukan di Minitab dengan cara klik Start, kemudian pilih Regression, kemudian kita bisa pilih Regression, kemudian kita bisa klik Fit Regression Model. Kita pertama klik Respon. Respon di sini adalah untuk menginput yang menjadi variabel Y-nya atau yang jadi variabel terikatnya. Kita dalam penelitian ini contoh ya. Karena di sini kita ingin mengetahui pengaruh dari pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebahagiaan, maka kebahagiaan kita anggap sebagai Y karena kita ingin menganalisa bagaimana dampak dari beberapa faktor terhadap kebahagiaannya. Kita bisa klik kebahagiaan, kita pilih select ke respon. Kemudian di sini ada continuous predictor. Itu adalah variabel X yang bersifat continue, dalam artian yang memiliki skala interval atau rasio. Karena di sini merupakan total skor pengetahuan dan total skor kepatuhan merupakan skala yang sudah menjadi skala interval ataupun rasio, maka di sini kita bisa klik total skor pengetahuan dan total skor kepatuhan ke continuous predictor. Jadi kita bisa klik total skor pengetahuan, kita pilih select, kemudian kita klik total skor kepatuhan, kita pilih select. Kemudian di sini ada kategorika prediktor, itu adalah variabel X yang bersifat kategorik. Jadi kategorik itu dalam artian yang berskala nominal dan ordinal, seperti jenis kelamin, agama, kemudian tingkat suhu, tingkat pendidikan. Nah, maka di sini variabel-variabel tersebut itu dipindahkannya ke kategorika prediktor. Dalam video kali ini karena tidak ada variabel prediktor ya, variabel kategorika prediktor, jadi kita skip ya. Maka
selanjutnya kita bisa klik result ya. Kemudian di sini kita checklist Durbin Watson statistik. Kemudian kita bisa klik OK, kemudian klik graph. Kemudian di sini dalam residual plot pilih 4 in 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa klik OK. Maka di sini adalah muncul hasil residual plot for total score kebahagiaan. Di sini merupakan hasil uji asumsi dari asumsi parameter regresi yang melibatkan pengujian asumsi yang harus terpenuhi supaya analisanya bisa valid, yaitu uji normalitas, kemudian homoskedastisitas, kemudian autokorelasi, dan multikolinearitas. Sehingga di sini memang ada 4 yang harus dianalisa ya. Di sini di tabel plot ini adalah menggambarkan untuk distribusi kita untuk menguji normalitas, kemudian homoskedastisitas, dan juga autokorelasi. Di plot sebelah kiri, baik itu normal probability plot dan histogram, jika plotnya dia menggambarkan seperti ini ya. Kalau misalkan pertama ini saya akan bahas terlebih dahulu ya, ini saya skip dulu. Nah, jadi kurang lebih kalau misalkan jadi di dalam residual plot for total score kebahagiaan di sebelah kiri di sini itu merepresentasikan uji dari uji normalitas. Jadi kalau misalkan di uji normalitas plotnya garisnya mengikuti titik-titik di sini ya. Jadi kalau misalnya titik-titiknya mengikuti garis diagonal seperti ini ya, kalau mendekati garis berarti data yang kita peroleh residualnya berdistribusi normal. Jadi di sini yang diuji itu adalah nilai residual dari regresinya. Karena di sini kalau kita highlight ya, di garis-garis ini itu adalah nilai residualnya. Jadi di sini kita bisa merepresentasikan bahwa titik-titik ini merupakan titik residualnya. Ini row 3, kemudian ini ada row 4. Kemudian ada row 1, yaitu adalah nilai residual di baris ke-1 dengan residualnya min 0,52282 dengan persentasenya sebesar 25,9615. Ini merujuk kepada persentil dari data yang diurutkan berdasarkan persentase pengurutannya. Karena datanya mendekati garis ini, maka bisa dikatakan bahwa persamaan regresi ini sudah berdistribusi normal atau errornya berdistribusi normal, sehingga kita bisa ke tahapan asumsi yang berikutnya. Di sini juga bisa direpresentasikan sebagai histogram. Jadi kalau misalkan bentuk histogramnya kurang lebih digambarkan seperti ini, yaitu seperti kurva. Ini saya tampilkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya gambarnya, misalkan histogramnya memuncak di tengah-tengah, kemudian seperti ini ya, seperti membentuk gunung atau lonceng. Nah, kalau misalkan kurva distribusi normalnya kurang lebih seperti ini ya, itu dia dikatakan bahwa residual dari persamaan regresinya berdistribusi normal. Berikutnya, di sini ada versus fit. Ini merujuk kepada uji homoskedastisitas ya. Jadi di sini untuk mengetahui apakah nilai prediksi dan residualnya itu membentuk pola atau tidak. Jika membentuk pola seperti tadi di awalnya sebelum saya hapus ya. Ini kalau misalkan saya punya data ya, misalkan ini garis tengah. Kalau misalnya titik-titiknya itu misalnya berbentuk seperti ini ya. Ya kayak bentuknya trompet, misalnya meluas seperti ini ya. Nah seperti ini, kemudian sebaliknya seperti ini, misalnya dari sini, kemudian seperti mengkerucut ya, kemudian bentuknya seperti ini, misalkan misalnya dia naik, kemudian turun,
atau mungkin bentuknya kayak kurva ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya sumbu Y-nya residual, kemudian sumbu X-nya adalah nilai fitted value-nya. Kalau misalkan datanya seperti ini, untuk di bagian kanan atas dari output Minitab-nya membentuk pola-pola yang mirip seperti ini, maka data tersebut atau persamaan regresi yang kita peroleh dia memiliki masalah homoskedastisitas ya. Dalam artian masalah homoskedastisitas disebut dengan heteroskedastisitas. Sehingga itu datanya harus dilakukan penanggulangan dengan menggunakan transformasi Bokchok. Nah, dalam video kali ini saya belum membahas terkait bagaimana cara penanggulangannya ya. Jadi nanti akan ada video dari saya bagaimana kalau misalnya kita berhadapan dengan kasus yang berhadapan dengan masalah heteroskedastisitas ini. Berikutnya, kalau kita lihat dari versus fit ini, karena datanya tidak memiliki pola yang tadi saya sebutkan, maka datanya itu tidak memiliki masalah heteroskedastisitas ya. Jadi asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Kemudian kalau versus order ya, ini merupakan uji autokorelasi. Artinya itu menguji apakah masing-masing observasinya saling berkorelasi atau tidak. Kalau kita lihat di sini ya, karena membentuk polanya itu tidak terlalu beraturan, dalam artian tidak banyak di atas dan tidak banyak di bawah, setidaknya minimal 5 ya, maka bisa dikatakan bahwa regresi yang kita bentuk tidak memiliki masalah autokorelasi. Namun kalau misalnya di atas ada banyak titik di atasnya itu misalkan secara berturut-turut tanpa ke bawah itu misalnya lebih dari 5 ya, ataupun misalnya di bawahnya berturut-turut ada 5, maka dia mengalami masalah autokorelasi. Nah, kita lihat di sini ya sebagai ilustrasi. Karena di atas ini dia ada sekitar 4, jadi dia tidak memiliki masalah autokorelasi. Terus berturut-turut di sini 2 tidak memiliki masalah autokorelasi ya. Jadi kalau misalnya ternyata di atasnya lebih dari 5 kali ya, 5 kali di atas terus berturut-turut, maka dia memiliki masalah autokorelasi. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa persamaan regresi yang kita bentuk ini tidak memiliki masalah asumsi-asumsi ya. Jadi regresi yang kita buat ini aman. Ini kita bisa pindahkan ke Word ya. Jadi ini untuk sementara saya close. Kemudian kita akan lanjut bagaimana caranya kita melakukan uji parameter regresi. Di sini ada 2 cara untuk menguji parameter regresi. Pertama dengan menggunakan ANOVA, kemudian dengan menggunakan uji T. Karena di sini dengan ANOVA itu berkaitan dengan distribusi F, kalau pakai T ini adalah untuk uji T-nya. Namun di sini ya, kita bisa fokus ke nilai p-value yang kita dapat terlebih dahulu. Pertama, untuk cara penginterpretasiannya adalah untuk uji parameter regresi, H0 dituliskan dengan tidak ada pengaruh. Untuk H1 itu adalah ada pengaruh. Dalam artian maksudnya itu adalah untuk H0 itu dinyatakan sebagai tidak ada pengaruh parameter terhadap variabel terikat. Sementara H1 itu ada pengaruh parameter terhadap variabel terikatnya. Sekarang kita akan fokus pada salah satu di video ini adalah kita akan fokus pada nilai p-value-nya saja yang ada di koefisien ini. Jadi di dalam koefisien ini kita bisa melihat nilai p-value di sini. Ini kita bisa lihat dari nilai parameter konstan, total skor pengetahuan, total kepatuhan. Karena di sini nilai konstannya dia nih untuk nilai p-value-nya itu sebesar 0,863 dan itu nilainya lebih besar dari alfa yang kita gunakan ada 0,05. Maka di sini kesimpulannya berupa terima H0. Sementara untuk yang pengetahuan, karena nilai p-value-nya itu dia 0,000 lebih kecil dari alfa, maka hipotesisnya berupa tolak H0. Sementara untuk kepatuhan, karena nilai p-value-nya juga dia sebesar 0,815,
dia lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka kesimpulan yang diambil itu berupa terima H0. Sehingga di sini, karena di sini pengetahuan yang hanya tolak H0, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa parameter atau variabel, ya, karena ini sama aja untuk yang bagian koefisien. Karena di sininya kita menguji parameter sebesar 1,912, itu menandakan bahwa variabel atau parameter pengetahuan yang memberikan pengaruh terhadap kebahagiaan. Sementara untuk kepatuhan dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Sementara kalau konstan itu sendiri itu adalah parameter untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaruh pengetahuan dan kepatuhan. Sehingga konstan ini menunjukkan kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, artinya konstan ini dia memberikan pengaruh. Hanya saja di dalam contoh kali ini, karena konstannya memiliki nilai p-value lebih dari 0,05, artinya parameter konstanta ini tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk model persamaan regresinya dengan kita melihat dari regression equation di sini. Nah, regression equation di sini itu adalah total skor kebahagiaan sama dengan min 0,84 ditambah 1,912 total skor pengetahuan dikurangi 0,066 total skor kepatuhan. Yang artinya total skor kebahagiaan ini sebagai Y sama dengan min 0,84 ditambah 1,912 X1 dikurangi 0,066 X2. Yang artinya dalam interpretasi dalam model persamaan regresi ini adalah kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu min 0,84. Artinya jika tidak dipengaruhi oleh skor pengetahuan dan kepatuhan, ya, dalam artian jika tidak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepatuhan, maka kebahagiaan yang diperoleh menurun sebesar 0,84. Kenapa disebut menurun? Karena nilainya negatif. Jika nilainya positif, maka kebahagiaan yang diperoleh adalah meningkat. Sehingga di sini kalau di model contoh kali ini kebahagiaan diperoleh itu menurun. Kita lihat dari X1. Dia bernilai 1,912. Yang artinya jika dipengaruhi oleh pengetahuan atau jika terjadi peningkatan pengetahuan tanpa dipengaruhi oleh kepatuhan, maka kebahagiaan yang diperoleh meningkat sebesar 1,912. Dalam artian, kalau kita tingkatkan pengetahuan tanpa dipengaruhi oleh kepatuhan, maka kebahagiaan yang diperoleh meningkat sebesar 1,912. Sekarang kita akan interpretasi maksud dari min 0,066. Artinya, jika terjadi peningkatan atau penambahan kepatuhan tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan, maka kebahagiaan yang diperoleh sebesar 0,066, ya. Bukan meningkat ya, tapi menurun karena di sini negatif. Jadi saya ulangi, apabila tidak dipengaruhi, ya, oleh pengetahuan namun terjadi peningkatan pada kepatuhan, maka kebahagiaan diperoleh itu akan menurun sebesar 0,066, ya. Semakin meningkatnya kepatuhan tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan, maka kebahagiaan yang diperoleh seseorang itu menurun sebesar 0,066. Nah, untuk meyakinkan hasil ini apakah benar-benar berpengaruh atau tidak, inilah kita berperan dari uji regresi ini. Ternyata dari si uji regresi itu yang benar-benar memberikan pengaruh itu adalah pengetahuan, karena semakin meningkatnya pengetahuan tanpa pengaruh kepatuhan, maka akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 1,912. Nah, ternyata kalau dari hasil kepatuhan ini, ya, walaupun kepatuhannya meningkat, kemudian tanpa dipengaruhi pengetahuan, kebahagiaannya malah menurun sebesar 0,066, dan ini memang tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa hanya pengetahuan saja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Interpretasi ini juga dari hasil nilai uji T ini juga akan sama dengan yang ada di sini, karena nilai p-value-nya hampir sama persis dengan yang ada di sini. Ini sama persis. Hanya saja di regresi ini dia itu adalah menguji secara keseluruhan variabel bebasnya.
Jadi yang dilihat itu adalah variabel bebas, bukan parameter. Kalau di sini itu menguji parameter, sementara ANOVA ini menguji variabel bebas ya. Jadi kalau yang regression ini menguji apakah semua variabel bebasnya berpengaruh atau tidak. Karena di sini nilai p-value pada hasil regression ini bernilai 0,00 dan itu lebih kecil dari alpha 0,05, artinya dia tolakan 0, yang berarti semua variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kan ini menguji secara keseluruhan. Namun ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa kalau H0-nya itu semua variabel tidak berpengaruh ya. Jadi di sini untuk hipotesis regression ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa untuk hipotesisnya ini untuk H0 semua variabel bebas tidak berpengaruh. Kalau H1-nya ada variabel bebas yang berpengaruh. Nah, jadi ini. Jadi di sini karena dia tolak H0 berarti emang ada variabel bebas yang berpengaruh. Nah, jadi ini nantinya akan lanjut dari variabel bebas ini dari ANOVA akan berlanjut ke uji ini. Sehingga kita bisa mengecek satu persatu ya, atau bisa mengecek dari di sininya juga. Karena kalau bisa lihat dari sini juga bisa, karena di sini lebih ke arah parameter. Cuman kalau ANOVA di sini ini akan lebih merujuk ke kita melihat satu persatu variabel bebas. Ternyata dari hasil satu persatu hanya pengetahuan saja yang memberikan pengaruh yang signifikan, sementara untuk kepatuhannya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Informasi berikut di sini juga ada menilai RSQ ya. RSQ ini itu adalah nilai koefisien determinasi yang berarti kontribusi yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel pengetahuan dan kepatuhan memberikan pengaruh sebesar 95,22% terhadap kebahagiaan, sehingga pengetahuan dan kepatuhan ini memang lumayan cukup besar memberikan pengaruhnya. Sementara kalau RSQ ini merupakan nilai koefisien determinasi teratur. Jadi dalam artian karena dia sudah di-adjusted, dalam artian sudah diatur nilainya, maka di sini biasanya digunakan untuk perbandingan model. Sehingga nantinya kalau kita ingin melakukan berbagai pemodelan persamaan regresi, kita bisa memodelkan apakah dengan kita memodelkan cukup seperti Y sama dengan B0 dengan B1 X1 berpengaruh atau tidak, kemudian Y dengan B0 dengan B1 X1 ditambah B2 X2 berpengaruh atau tidak, atau malahan B0 ditambah B2 X2 saja. Jadi di sini kalau kita bandingkan ketiga model dari variabel, misalnya apakah ada pengaruh terhadap pengetahuan dengan kebahagiaan, apakah benar-benar lebih bagus menggambarkan kasusnya atau tidak, atau pengaruh dari pengetahuan dan kepatuhan terhadap terikatnya, apakah lebih cocok atau tidak, atau malah cukup dari kepatuhan terhadap kebahagiaan saja. Nah, ini nantinya akan kita bandingkan. Cuman di dalam video ini saya akan lebih membahas terlebih dahulu bagaimana kita tahapan melakukan pengujian regresi ini. Jadi adjusted dari nilai S-square ya, itu berperan untuk membandingkan model bersama regresi. Sementara kalau RSQ pred ini adalah nilai koefisien determinasi prediksi. Jadi dalam artian kontribusi dari variabel bebas dalam melakukan prediksi terhadap skor kebahagiaan, dan itu prediksinya ya dalam artian pengetahuan dan kepatuhan, dia memberikan kontribusi pramalannya sebesar 89,40%, sehingga kita bisa percaya hasil total skor kebahagiaan dengan pengaruh pengetahuan dan kepatuhan itu sebesar 89,40%. Berikutnya di sini ada Durbin-Watson statistik ya. Durbin-Watson statistik ini adalah uji autokorelasi ya. Cuman di sini karena kita membahasnya menggunakan grafik ya, untuk pengujian statistik ini tidak akan saya bahas di sini. Namun ada di video-video berikutnya untuk regresi tingkat lanjut.
Demikian terkait video yang saya bahas bagaimana caranya kita melakukan uji parameter regresi dengan menggunakan software Minitab.